suhu pengeraman masa inkubasi untuk burung ya, burung darat sejenis ayam dan sebagainya itu berkisar pada temperatur sekitar 38 sampai 40 derajat. 37, 38, 40 derajat. Itu suhu pengeraman. Ya, suhu pengeraman. Ya. Tetapi suhu ruangannya nggak boleh lebih dari sekitar 30-an, 28 tuh sudah di atas itu sudah payah, teman-teman. Ya, sudah payah. Jadi oke, teman-teman semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan Pak Guru, masih di channelnya Jemari Guru Kreatif. Ini mohon maaf agak semingguan Pak Guru nggak upload konten karena memang masih banyak pekerjaan kantor kemarin selama seminggu. Teman-teman sekalian, saya akan melanjutkan cara kita yang ke-32 teman-teman di breeding kenari untuk pemula ini ya. Jadi kalau bicara ke-32 ini Pak Guru akan membahas kenapa telur kenari itu bisa gagal menetas alias yongan gitu ya. Kemarin di cara ke-30 dan ke-31 itu sudah saya ulaskan panjang lebar. Jadi telur gagal menetas ataupun telur yong itu faktornya teman-teman, faktornya itu kan tadi kemarin ada faktor pejantan, faktor betina. Nah, sekarang di cara ke-32 ini kita akan membahas yaitu tentang faktor lingkungan ya. Nah, sebelumnya kita lanjut, silahkan teman-teman bantu Pak Guru untuk subscribe channelnya Pak Guru biar channelnya berkembang ya. Jadi ini saya ingin pamerin teman-teman ya. Pak Guru ini panen telur teman-teman. Ini panen telur. Terus tapi di satu sisi alhamdulillah Pak Guru juga panen 11, 12, 14 anakan teman-teman. 14 anakan 13 seri F1 YS maupun S1 SF dan satu anakan seri AF silangan dari F2. Nah, ini hasil kebunnya Pak Guru teman-teman. Nah, ini rata-rata ini anakan F1 SF teman-teman, F1 SF usia sekitar 25 sampai 30 hari teman-teman. Nah, ini sudah pada mandiri, ini sudah tinggal kirim, sudah pesanan teman-teman kita. Nah, ini banyak sekali. Nah, sekarang saya ajarin teman-teman untuk bagaimana kita bisa tahu kenapa kok gagal menetas. Ya, syaratnya harus gimana? Oke, ikuti terus sama Pak Guru. Nah, ini suasana tempat breedingnya Pak Guru biar untuk referensi teman-teman dari seri F1 kemudian AF big, AF medium sampai ini saya ajak teman-teman untuk cetakan Pak Guru sebelah sini ini pakai loper-lopernya ya. Kita lihat bagaimana cara kita itu beternak teman-teman ya. Ini sekedar referensi teman-teman. Yang jelas yang pertama ini belum saya kasih label. Saya ingat-ingat ini baru sekitar 6 hari pengeraman teman-teman. Ya, ini sengaja kalau tempatnya Pak Guru itu saya beri penutup teman-teman. Jadi kadang-kadang kenapa burung itu sudah mengeram tiba-tiba sering turun sarang itu karena ada ketidaknyamanan dalam masa pengeraman ya, terlalu bising dengan sekitar dan sebagainya. Maka ini konsep Pak Guru kanan dan kiri itu tidak terganggu sehingga saya ketika mengawinkan di sebelah kanan atau sebelah kiri burung yang mengeram tidak terganggu. Dan ini kita coba tutup, kasih penutup di depan teman-teman. Ini kasih penutup di depan, harapannya juga dia tidak terganggu dengan aktivitas kita ya. Nanti biasanya kalau terlalu banyak terganggu itu burungnya menjadi kantrak ya. Kantrak itu artinya dia ya ogah mengeram dan sebagainya, itu yang membuat kita jadi jengkel ya. Ini kita di pengeraman ya biar teman-teman nggak gagal menetas ya. Ini nanti di usia 7 harinya nanti kita bisa center apakah ini ngisi tidak. Ini kebetulan alhamdulillah teman-teman ini ada 5 telur ini silangannya adalah
lokal teman-teman, lokal. Kemarin saya kawinkan coba dengan Yorkshire-nya HFCL 40. Nah kita berharap bisa untuk cetak anakan F1 YS. Nah ini coba Pak Guru senterin teman-teman. Ini kebetulan nggak bawa senter yang kecil, taruh di sini aja teman-teman. Ini kelihatannya ada 1-2 yang akan menetas teman-teman, yang lainnya kelihatannya tidak menetas, tapi nanti kita tunggu lagi 1-2 hari ini. Nanti yang tidak menetas bisa kita ambil sehingga tidak mengganggu apa itu harapan kita, itu tidak harapan palsu ya, yang jelas yang pasti-pasti aja yang kita cek, kita ramkan ya. Ini kita coba tutup lagi teman-teman biar indukannya nyaman, tidak terganggu ya. Ini ada yang mengeram, itu yang di bawah sana itu baru bertelur 2 teman-teman. Yang ini anakannya tadi, yang SF tadi sudah kita panen. Ini indukan warna putih, ini sedang mengeram. Nah, ini teman-teman, ini mengeram sekitar 5 telur teman-teman, 5 telur. Kemarin 4 telur menetas 3 yang tadi anakannya saya reviewkan di depan tadi. Nah ini sudah bertelur lagi ya. Sekarang kita Pak Guru ajarin kenapa gagal menetas, biar teman-teman paham ilmunya dan bisa dimanfaatin di kandang breedingnya. Ya, oke, baiklah teman-teman ya. Sekarang Pak Guru ulaskan faktor ketiga karena faktor lingkungan ya teman-teman. Jadi kalau kemarin faktor pejantan nggak ngisi, kenapa sudah saya bahas. Faktor betina kenapa telurnya nggak ngisi, sudah Pak Guru bahas. Sekarang kita bahas faktor lingkungan. Jadi teman-teman, kalau kita ternaknya ternak kenari rumahan ya, itu memang ya banyak resikonya. Beda kalau kita ternaknya ternak profesional. Ternak profesional itu artinya kita breeding dalam suatu ruangan gini ya. Itu perbedaan temperatur atau suhu maupun kelembaban antara reservoir luar, artinya di luar kandang breeding ya, dengan di dalam kandang breeding berbeda. Tetapi kalau kita ternak kenari rumahan seperti ini, untuk di rumah sambilan dicantolin, tempelin tembok, buatin rak gini, masih ada kontaminasi dengan lingkungan udara luar ya, maka faktornya masih banyak sekali teman-teman ya. Kenapa gitu ya? Jadi gini teman-teman, syarat teman-teman ideal untuk breeding itu yang pertama ya, kelembaban humidity-nya itu harus sekitar 70-80% uap airnya. Jadi itu tidak kering banget teman-teman. Terus temperatur atau suhu ruangan itu dijaga, yaitu antara 23 sampai 25. Itu suhu sejuk teman-teman. Toleransinya adalah kita bisa pakai toleransi sekitar 3 derajat. Jadi kalau teman-teman suhu ruangannya itu di antara 28 masih toleran, sampai di sekitar 20 juga masih toleran. Nah, bagaimana kita menjaga suhu itu ya teman-teman, ya atur ventilasi udara ya, karena kita nggak bisa menyamakan teman-teman breedingnya di bawah genting atau di bawah asbes atau di bawah seng, gitu kan kita nggak tahu teman-teman ya. Sehingga cara terbaik yang sering saya lakukan ke teman-teman adalah kita banyak ventilasi ya, ventilasi kita perbanyak sehingga panas di dalam ruangan itu bisa terbuang keluar ya. Tetapi ventilasi itu juga jangan sampai kena angin langsung. Jadi teman-teman, ini di belakang breedingnya Pak Guru ini itu ventilasinya sangat lebar ya, angin langsung masuk, nanti membawa udara panas yang ada di bawah asbesnya Pak Guru ini bawa keluar. Ini belum ideal teman-teman, saya seperti ini masih 30% dari ideal yang ingin saya bangun, masih 30% teman-teman. Ini belum kondisi ideal. Nah ini di belakangnya ini saya kasih mika. Jadi kalau pagi kena panas, kena jemur, tapi ada mika ya. Mika ini atau plastik ini sebagai penghalang angin langsung
Jadi angin tidak kena burung langsung sehingga burung aman. Nah, ini cara saya mengkontrol temperatur. Nah, teman-teman kalau mau agak ringan dikit, teman-teman bisa pakai kipas hisap, ya, bisa pakai kipas ruangan. Di setting teman-teman bisa beli termokontrol itu settingnya paling sekitar 35 sampai 50.000 lah. Itu alatnya itu. Teman-teman bisa kontrol pasang itu sehingga ketika dia nanti suhu mulai 27 gitu tahu teman-teman, itu dengan sendirinya kipasnya menyala, udara panas dibuang keluar. Ya, udara dibuang keluar. Itu ya lebih membantu kita itu dari itu. Jadi suhu pengeraman masa inkubasi untuk burung ya, burung darat sejenis ayam dan sebagainya itu berkisar pada temperatur sekitar 38 sampai 40 derajat. 37, 38, 40 derajat. Itu suhu pengeraman. Ya, suhu pengeraman. Ya. Tetapi suhu ruangannya nggak boleh lebih dari sekitar 30-an, 28 itu sudah di atas itu sudah payah teman-teman. Ya, sudah payah. Jadi kalau teman-teman punya telur-telur itu akhirnya tidak menetas, gagal menetas, ya itu bukan hanya faktor pejantan atau betina, faktor lingkungan pun berpengaruh. Ini yang kadang-kadang tidak teman-teman sadarin, ya. Jadi perasaan yang ada di kita dengan di burung itu berbeda, ya. Jadi kalau ini ya teman-teman sudah ada janinnya, tiba-tiba terjadi kenaikan suhu yang sangat signifikan, tiba-tiba 31, 33 gitu, ya. Walaupun suhu pengeramannya 38, itu dengan seketika nggak butuh jam-jaman janin di sini zigotnya itu udah akan mati tuh. Embrionya mati teman-teman. Nah, jadi nanti kalau teman-teman pakai senter gitu, ya, di senter diletakkan di atasnya gini, ya, gitu. Nah, coba saya praktekkan teman-teman. Kita praktekin ya teman-teman pakai senter gitu. Kita coba. Nah, ini teman-teman. Jadi ini teman-teman ini kan kelihatan merah uratnya. Ini berarti perkembangan embrionya itu tidak terjadi, mati dia teman-teman, mati, sel-selnya berkembang mati. Ya, nanti akan ada banyak sekali yang bisa kita ketahui teman-teman. Nah, ini lihat teman-teman. Ini kalau dia agak bening gini, nah ini memang telurnya yong teman-teman. Ya, jadi ada beberapa yang bisa kita amati sebenarnya selama masa inkubasi. Nah ini sangat kentara teman-teman. Ini teman-teman lihat ya teman-teman. Ini kira-kira dia di usia mungkin 4 hari ini sel tidak berkembang, embrionya mati. Jadi ini bukan berarti telurnya jong nggak ngisi, tapi mungkin kepanasan dari suhu ruangan sehingga embrionya mati. Ini kelihatan sekali, ini ada guratan merah teman-teman. Ya ini. Dan nanti kalau teman-teman kelihatan bening, teman-teman senter gini ada titik yang hitam yang bergerak, itu berarti dia baru usia sekitar 2 harinan atau 3 harinan dia mati teman-teman. Ya. Dan sampai nanti di usia 14 hari pun telur teman-teman juga tidak akan menetas. Jadi pertumbuhan embrio sampai 13 hari, tiba-tiba di hari ke-13 itu suhunya naik signifikan. Ya. Itu akan menyebabkan juga kematian, gagal menetas, ya. Makanya pada sebenarnya kalau mau bagus, ya, ketika masa pengeraman di atas 12 hari itu, teman-teman sebenarnya bisa letakin cepuk untuk mandi. Ya, ini kalau di kehidupan kita sehari-hari, kalau teman-teman titen ya mengamati itu, ayam itu kalau sudah mau saatnya telur pada menetas, itu nanti dia keluar kandang, kipu teman-teman, kipu gulung atau di pasir atau di tanah gitu. Ya, dia untuk menurunkan suhu tubuhnya. Jadi teman-teman kalau mau tahu grafik pengeraman itu nanti pada suatu ketika akan turun teman-teman. Jadi tidak stabil gitu, tidak 38 itu tidak, nanti suatu ketika turun. Ya, dengan menurunkan gimana? Dengan menjaga kelembaban. Ya, kalau burung di alam liar dia cari daun yang ada embunnya atau air sungai gitu, nanti naik lagi ngeram. Ya, itu memudahkan cangkang itu akan melunak untuk pecah. Kalau ayam biasanya itu tadi kipu itu. Kipu gulung di pasir atau tanah, ngeram lagi gitu. Ya. Jadi nanti kalau ayam itu kan 21 hari, di hari ke-18 tuh biasa seperti itu. Ya.
Nah, kalau kita di burung kenari itu adalah di ketika usia pengeraman itu dari telur pertama, teman-teman. Dihitung dari telur pertama. 14 hari dari telur pertama. Itu hari-hari ke-12 itu teman-teman semprotin induknya itu nggak apa-apa. Yang penting nggak basah kuyup. Ya, semprotin lembut spray gitu, atau kasih tempat untuk mandi. Nah, itu adalah cara kita ke-32 bagaimana biar teman-teman paham telur kenarinya bisa menetas. Ya, itu kalau dari segi kenaikan suhu. Kalau dari segi penurunan suhu, ya, nanti teman-teman akan menemukan telur, ya, yang kalau dia pecah itu bau sekali, teman-teman. Itu artinya ada faktor yang perlu teman-teman perhatikan. Apa yang perlu diperhatikan? Satu, jika breedingnya itu dekat kamar mandi, dekat kolam, dekat tempat berair yang tidak ada sirkulasi, terlalu mepet gitu, itu nanti humidity-nya bisa naik tajam. Ya, naik tajam, apalagi ketika teman-teman buat sarang itu, ya, buat sarang itu teman-teman letakin kapas atau ya tisu yang bisa menyerap air, itu berbahaya. Jadi ketika kita meletakkan kapas, itu pola pikir kita, mindset kita itu kan biar burungnya angkrem, nyaman, empuk gitu, teman. Enggak, teman-teman. Teman-teman coba kalau panjat pohon itu cari sarang burung lah, entah burung emprit, entah burung apa. Itu enggak ada yang pakai serat yang lembut-lembut, itu enggak ada. Dia pasti seratnya kasar, berpori. Artinya apa? Insting dari burung itu dengan berpori itu ketika ada air hujan dan sebagainya itu segera hilang. Nah, kalau teman-teman di sini taruh kapas itu peresapan airnya, porositasnya tinggi sehingga dia meresap air itu sangat banyak. Nah, ketika terjadi peresapan air akan cenderung lembab, maka akan timbul jamur dan bakteri. Jamur dan bakteri yang timbul itu akan mengkontaminasi telur yang diingrami sehingga telurnya akan menjadi namanya busuk. Nah, orang Jawa bilangnya butuk. Jadi nanti kalau teman-teman pecah gitu, dia akan kuningnya itu rusak. Ya, teman-teman, rusak dan berbau. Itu berarti ada bakteri atau ada jamur di situ. Kalau tadi yang kemanasan itu sampai ini teman-teman pecah, itu masih utuh dia kuningnya. Kalau dia nggak terbuai, kalau dia terbuai ya paling ada titik kecilnya, putih telurnya masih ada. Atau kalau sudah usia di atas 7 hari, 9 hari gitu ada guratan atau calon janin. Ya, itu jadi teman-teman tadi yang diperhatikan ya. Satu, jaga humidity-nya di antara 70 sampai 80. Teman-teman bisa beli itu temperatur digital itu paling harganya sekitar 35. Ini Pak Guru belum beli malah. 35 atau 40 ribu lah. Itu ada humidity-nya, ada kontrol temperaturnya, ya. Hanya untuk deteksi aja, indikator, ya, bukan berarti mengontrol ruangan. Tuh, jadi sekitar suhu breeding itu paling aman tuh di antara 23 sampai 25. Ya, 26, 22 enggak apa-apa, ya. Toleransi sekitar 3 derajat kalau Pak Guru nyampaikan, ya. Jadi itu resiko kita ternak di kenari rumahan yang antara udara luar dan udara dalam itu ya tidak terjadi crash yang signifikan, ya. Itu terus kemudian teman-teman jaga burung itu ketika mau menetas dikasih kenaikan pelembaban, ya, tuh biar mandi dan sebagainya. Itu biasanya nanti untuk probabilitas menetasnya lebih tinggi. Terus sarangnya saya usahakan jangan pakai kapas, ya, kapas itu seperti itu. Atau beberapa kasuistis teman-teman yang bangga dengan memberikan koran, ya. Ketika koran itu alasnya tuh halus datar gitu, maka nanti biasanya ada beberapa kaki burung yang bisa cacat, walaupun tidak semuanya, karena nggak ada yang cengkram. Tapi kalau teman-teman pakai serat nanas, serabut kelapa itu sudah aman lah, ya, udah aman. Jadi itu tadi cara Pak Guru teman-teman ngajari teman-teman bagaimana kita menganalisis agar kejadian gagal menetas itu terhindarkan, teman-teman. Ya, ini ilmunya biar teman tahu. Nanti disimak yang jelas itu dari cara ke-30, 31, ke-32 ini hanya masalah telur zong. Habis ini saya ajarin teman-teman di cara yang ke-33 bagaimana menyiapkan betina agar pra perkawinan. Sebelum perkawinan seperti apa. Tapi
sebelum itu, jika video ini bermanfaat untuk teman-teman di rumah, tolong Pak Guru dibantu subscribe-nya biar channelnya berkembang. Terima kasih, sukses selalu untuk teman-teman yang ada di rumah. Untuk breedingnya Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman. Luar ada nih. Assalamualaikum. 5 ekor kuning F1SF ke Cibubur, Jakarta. Yang putih F1SF sama Panda AF ke Kediri, Jawa Timur.